Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Putri Tamaja Pratiwi dengan NIM 20111131252 dari kelas D semester 3 dengan absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada simetri, yang kedua yaitu ada refleksi, yang ketiga yaitu ada pengubinan. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu simetri. Pengertian simetri. Suatu bangun datar dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi pada saat dilipat maupun diputar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis simetri. Jenis-jenis simetri yaitu yang pertama yaitu ada simetri putar, yang kedua yaitu ada simetri lipat. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar simetri lipat. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis simetri. Yang pertama yaitu ada simetri lipat. Yang simetri lipat yaitu jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari simetri lipat. Di sini saya memakai contoh simetri lipat dari persegi panjang. Dapat dilihat di gambar di samping yaitu ada simetri lipat dari persegi panjang, di mana persegi panjang memiliki dua simetri lipat, yaitu garis vertikal dan garis horizontal ini. Garis yang membagi lipatan persegi panjang ini disebut dengan sumbu simetri. Nah, dapat lihat gambar 1 yaitu ini simetri pertama yang membagi persegi panjang, dan gambar kedua yaitu simetri kedua yang membagi persegi panjang. Selanjutnya masih pada jenis-jenis simetri, yang kedua yaitu ada simetri putar. Pengertian simetri putar yaitu jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar yang mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Nah, di sini saya memakai contoh yaitu simetri putar segitiga. Nah, dapat lihat pada gambar yaitu ada segitiga ABC. Kondisi awal di mana sudut A berada di sebelah kiri, sudut B di sebelah kanan, dan C di atas. Setelah diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan jarum jam, berarti akan diputar ke arah kiri sebanyak 1 kali. Maka dihasilkan segitiga. Sudut C berada di sebelah kiri dan sudut A di sebelah kanan, sudut B di bagian atas. Nah, selanjutnya yaitu contoh kedua yaitu kondisi awal segitiga, sama seperti kondisi awal segitiga yang tadi, di mana sudut A di sebelah kanan, sudut B di sebelah kiri, dan sudut C di atas. Nah, sekarang akan diputar 2/3 berlawanan arah jarum jam. Sama seperti tadi, berarti diputar ke sebelah kiri. Sebanyak 2/3, berarti 2 kali. Setelah diputar, akan mendapatkan hasil sudut B di sebelah kanan, sebelah kiri, sudut C di sebelah kanan, dan sudut A di sebelah atas. Baik, selanjutnya akan masuk pada materi refleksi. Nah, pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan proses pembuatan bayangan suatu bangun sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Suatu bangun dapat dicerminkan terhadap garis cermin membentuk bangun yang sama besar dan saling berhadapan. Percerminan suatu bangun datar membentuk bangun datar yang lain disebut dengan bangun datar bayangan. Nah, di sini ada contoh pencerminan atau refleksi. Segitiga
siku-siku ABC dicerminkan oleh garis L akan menghasilkan segitiga bernama segitiga siku-siku A, A bayangan, B bayangan, dan C bayangan. Selanjutnya, ada contoh pencerminan bangun datar. Nah, di sini ada sebuah gambar. Dari gambar tersebut dapat kita lihat sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga P bayangan, Q bayangan, dan R bayangan. Sehingga segitiga PQR kongruen dengan segitiga P bayangan, Q bayangan, dan R bayangan. Selanjutnya yang kedua, RA sama dengan RA bayangan, PB sama dengan PB bayangan, dan QC sama dengan QC bayangan. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR bayangan terhadap cermin. Tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangan segitiga PQR bayangan. Luas yang keempat yaitu ada luas garis PP, QQ dan QR bayangan tegak lurus dengan garis cermin AC. Selanjutnya itu ada sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Nah, sifat-sifat refleksi atau pencerminan yang pertama yaitu tinggi objek dan tinggi bayangan adalah sama atau A bayangan A. Yang kedua, yaitu ada garis yang menghubungkan pada titik objek dengan titik bayangan selalu tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, yaitu objek dan bayangannya selalu sama, baik bentuk maupun ukurannya. Yang keempat, yaitu jarak setiap titik pada objek ke cermin sama dengan jarak antara setiap titik pada bayangan ke cermin, atau B sama dengan bayangan B. Nah, baik, selanjutnya kita akan pada pengubinan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari pengubinan. Pengertian pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berimpit sehingga menutup bidang secara sempurna, dalam arti tidak ada bagian yang tidak tertutup. Nah, di sini saya memiliki contoh. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, pada gambar pertama menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku. Pada pola pengubinan ini adalah ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada satu titik. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa konfigurasi segitiga siku-siku bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, pada gambar kedua, yaitu barisan 6 tigaan ini menyatakan bahwa ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada setiap titik sudutnya. Hal serupa juga terjadi pada gambar kedua. Pada gambar kedua, konfigurasi segitiga sama kaki bertemu adalah sama juga 3, 3, 3, 3, 3, 3. Selanjutnya yaitu ada besar ukuran setiap sudut pada segi banyak beraturan. Yang pertama yaitu ada segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Karena jumlah ukuran sudut dalam segitiga beraturan adalah 180 derajat, besar ukuran setiap sudutnya adalah 60. Yang kedua yaitu ada segi 4 beraturan atau persegi. Karena segi 4 beraturan dapat dibangun dari dua segitiga,
maka jumlah ukuran sudut dalam segi 4 itu adalah 2 dikali 180 sama dengan 360 derajat. Dengan demikian, besar ukuran setiap sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya, yaitu ada segi 5 beraturan. Segi lima beraturan yang dibagi menjadi 5 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut 1800. Akibatnya, 5 buah segitiga mempunyai ukuran sudut 5 dikali 180 sama dengan 900. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360, jumlah ukuran segi 5 beraturan itu adalah 900, jadi 900 dikurangi dengan 360 sama dengan 540. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 540 dibagi 5 sama dengan 108 derajat. Nah, selanjutnya yaitu ada segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan yang dibagi menjadi 6 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut 180. Akibatnya, 6 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut 6 dikali 180. Jadi, 6 dikali 180 hasilnya adalah 1080. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 beraturan dan besar sudut pusatnya, atau sudut yang ada di tengah-tengah segi 5. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360, jumlah ukuran segi 6 beraturan itu adalah 1080 dikurangi 360, hasilnya yaitu 720. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 720 dibagi 60, yaitu dengan hasil 120. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata yang saya buat atau kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.